Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan untuk nanti malam sampai dengan besok tanggal 31 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker kalau dari saya ada FBS, ada dua jenis akun, Sen dan Standar. Untuk Sen ini dikhususkan untuk pemula ya, untuk menekan risiko yang lebih minim dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, konsisten. Dan untuk linknya, khusus akun Sen itu bisa diakses hanya dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen tidak akan muncul ya. Kemudian dari segi fundamental yang akan fokus nanti malam, zona euro akan rilis suku bunga di mana ada potensi pemangkasan sebesar 25 basis point. Kalaupun itu terjadi, ada kemungkinan nanti euro itu akan melemah dari segi jangka pendek. Dan dari setengah 9 malam itu ada klaim pengangguran awal dan juga PDB yang diperkirakan sih ini ada sedikit penurunan dari PDB-nya dan ada peningkatan juga dari segi klaim pengangguran awalnya. Tetapi kalau misalkan PDB nanti yang keluar datanya misalkan ya di bawah daripada data yang sebelumnya dan klaim pengangguran awal itu adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini negatif untuk indeks dolar bisa aja terkoreksi lebih dalam. Tetapi kalau misalkan PDB itu sendiri di atas daripada data yang sebelumnya dan klaim pengangguran awal ini nanti di bawah daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar ya. Dan untuk besok itu yang mesti diantisipasi ada PCE yang akan rilis, diperkirakan sih ini juga tetap ya jam setengah 9 malam. Dan dari segi core PCE-nya ada sedikit peningkatan, diperkirakan 0,1 menjadi 0,2% ya. Tetap waspadai untuk pergerakan besok. Volatility-nya mulai malam ini sampai dengan besok itu diperkirakan signifikan juga. Dan dari segi kesimpulannya, untuk FMC yang rilis dini hari tadi ya itu mengarah ke dovish ya untuk komentarnya. Kemudian dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar saat ini harga itu ke reject sekali lagi di level area zona minor kembali ya, dan kenaikannya kemarin itu masih gagal ketahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly 108.34 ya. Dan untuk saat ini sebagai kunci masih tetap tidak ada perubahan. Kalaupun bawah zona yang saya blok biru sebagai level area minor ini mampu menahan pergerakan, ada potensi arah atas yang akan menjadi next targetnya antara 108.34 sampai dengan 108.62 terlebih dahulu. Tetapi kalau malam ini kehilangan level area zona minor, potensial terkoreksi, hati-hati di sini ada gap yang masih belum ketutup, kurang lebihnya 107.58 dan kembali ke history low minggu yang sebelumnya 107.21 ya. Jadi ada kecenderungan bisa aja ini nanti indeks dolar pelan-pelan merambat ke atas juga bisa terjadi, tetapi ringnya pun masih terbatas. Volatility tinggi, kemungkinan nanti dibarengi dengan kalender ekonomi yang akan rilis nanti di jam setengah 9 malam ya. Kalau menurut saya sebagai kunci kenaikan lebih lanjut zona tengah atau sebagai pivot ini untuk minimalnya, kalau dia ekstrim daily close-nya mampu tutup di atasnya 108.62 baru ada potensi ke resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan dua level area ini nanti malam masih belum berhasil dijebol, waspadai arah bawah support sampai dengan history low minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi next targetnya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold harga ini kedorong ke atas. Penurunannya kemarin dari segi H4 ataupun daily ya, ini masih belum mampu tutup di bawahnya 2749 atau 2750 sebagai psiko price levelnya ya. Dan untuk harga ini memasuki zona pantau di mana ada 3 level area zona yang saya blok hijau di sini, ada 2770, 2775 dan bagian atas adalah di 2786. Sebagai kunci kenaikan lebih lanjut untuk minggu ini itu berada di kisaran level area 2786. Kalaupun mampu melewati level area tersebut, baru ada potensi ATH baru yang akan menjadi next target selanjutnya itu berada di kisaran level area 2800-an kurang lebih, dan maksimum sementara itu berada di 2818. Jadi sebagai penentu untuk kunci kenaikan lebih lanjut, gold tinggal malam ini mampu atau tidak dia bergerak di atasnya 2786. Kalau misalkan masih belum mampu, waspadai arah bawah, kemungkinan ada potensi sampai dengan besok itu kembali di 2750 ya. Tetapi kalau misalkan malam ini sudah mampu bergerak di level area 2786, next targetnya itu langsung berada di 2800 maksimal sampai dengan besok penutupan market kurang lebihnya 2818 terlebih dahulu ya. Jadi waspadai. Kalau sebagai kunci ini, sebagai kesimpulannya untuk gold ya, 2786 arah adalah atas. Tetapi kalau masih belum mampu break di antara level area tersebut, hati-hati. Yang pertama adalah potensi sideways di antara 2786 sampai dengan 2770. Tetapi kalau misalkan ini nanti mampu mendadak turun
keluar daripada zona yang saya blok hijau, ada potensi kemungkinan dia akan kembali ke 2750. Jadi ada kecenderungan kemungkinan sambil menunggu fundamental yang akan rilis nanti, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area atas adalah 2786, bawah adalah di 2770 terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan dari fundamental PDB sudah rilis, klaim pengangguran sudah rilis, ini bisa aja ada potensi akan keluar daripada zona yang saya blok hijau ya, kurang lebih arah atasnya di sini, arah bawahnya kembali ke 2750. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan dari segi Bitcoin, harga ini mampu kedorong ke atas tetapi masih ke trap atau ketahan di batas atas pivot yang berada di 105.600 ya. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan dia akan langsung ke 107.700-an. Kemudian untuk penurunannya hati-hati, di sini juga ada zona demand. Terdekatnya itu berada di 104.400 terlebih dahulu. Jadi sebagai penentu jangka pendeknya, Bitcoin ini akan ada penurunan setelah harga ini nanti mampu bergerak di bawahnya 104.400, baru ada potensi dia akan kembali ke 103.000 pembulatan ya, kurang lebih ada di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan dari segi jangka pendeknya ini gagal, tidak mampu bergerak di zona tengah atau sebagai pivot di bawah level area tersebut, dan minimal dari segi time frame 4-nya sudah mampu keluar di batas atasnya pivot, hati-hati, waspadai potensial arah atas yang akan menjadi zona pantau sampai dengan besok. Bagian atas sementara berada di 107.74. Untuk saat ini masih di retest, ada reaksi ketika harga ini menyentuh level area 105.600-an ya kurang lebih, dan ini pun juga sentuhan pertama untuk minggu ini. Waspadai, biasanya sentuhan pertama akan ada reaksi, entah dia koreksi ayunan ke bawah dulu ke 104.400 atau dia sedikit lebih dalam 103 kurang lebihnya ya sebagai physical level, baru ada potensi kenaikan kembali. Waspadai dua level area bawah untuk malam ini ya, antara 10442 dan 103.000 sebagai physical price levelnya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini sebenarnya masih flat, penurunannya pun demand yang ada di sini, garis hitam yang ada di sini sebenarnya sih sudah dijebol dan ada koreksian harga ke atas. Sebagai kunci untuk minggu ini masih tetap belum ada perubahan selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.2500. Waspadai arah bawah yang akan menjadi next targetnya, ada potensi kemungkinan yang pertama pivot, kemudian yang kedua adalah di 1.2373 kembali ya. Untuk planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi harga sampai dengan sekarang ini masih sideways, jadi statusnya masih on track. Untuk TP pertama saya lebih prepare untuk GBP USD itu taruh di 1.2373, dan untuk TP keduanya itu antara dua level area ini ya, pivot weekly 1.2331 dan batas bawah pivot ada di 1.2288. Jadi ada kecenderungan untuk gambaran saya GBP USD sebagai level kunci masih tetap 1.2500. Kalau misalkan belum mampu di break, waspadai arah bawah. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD harga ini kedorong ke bawah tetapi retest untuk yang kedua kalinya di zona tengah atau sebagai pivot. Penentu untuk jangka minggu ini itu berada di batas bawah pivot 1.0361. Untuk nanti malam juga akan ada rilis suku bunga dari zona euro. Kalau misalkan negatif, didukung juga apalagi dari pernyataannya, kalau misalkan negatif juga, ini bisa lari cepat ke bawah. Yang akan menjadi next target itu berada di support pertama weekly 1.0308 sampai dengan history low minggu yang lalu berada di 1.0265 ya. Kemudian untuk kenaikannya perhatikan di batas atas pivot ini ada reaksi. Jadi sebagai kunci jangka pendeknya malam ini sampai dengan besok, kalaupun dia berhasil bergerak di atasnya 1.0425, ringnya pun terbatas, resisten pertama itu yang akan menjadi next targetnya. Hati-hati spike ke atas terlebih dahulu sebelum penurunan lebih lanjut, itu tergantung dari suku bunga dan pernyataan dari ECB nanti malam yang akan dirilis ya. Terlepas dari fundamental ataupun suku bunga yang akan dirilis dari zona euro, kalau kita lihatin dari segi teknikal, saya lebih prepare arah bawah ini yang akan menjadi next targetnya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini sebenarnya sih pelan-pelan ngerambat ke bawah. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell dan statusnya adalah sudah on track ya. TP-nya yang kemarin di antara support pertama sampai dengan history low, ini yang akan menjadi maksimum. Kalau misalkan di support pertama harusnya ini udah keluar ya, udah TP. Untuk posisi lanjutan terus terang saya nggak ada, tetapi sebagai zona pantaunya untuk malam ini kurang lebihnya pivot 0.6260, kemudian batas 0.6243 batas bawah pivot ya di sini
pas di level area tersebut, harga ini reject ke bawah. Jadi untuk satu saat ini tuh ke tahan di antara dua level area tersebut. Kemudian zona pantau bawah sementara nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu, kalaupun ada penurunan lebih lanjut. History low minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi next target maksimumnya untuk malam ini ya, 0.6190 terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang dapat posisi sell kemarin, saran saya ini kalau misalkan mau dimajukan kembali, usahakan di atasnya batas bawah pivot di sini. Ini masih cukup untuk ruang geraknya ya, dan kalaupun mau di close all semua sih sebenarnya sih ini nggak masalah. Ada kecenderungan untuk minggu ini, terutama untuk besok ya, sebagai kuncinya kalau misalkan harga gagal bergerak di bawahnya 0.6190, ada potensi ini bisa aja balik ke zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy, dan ini baru aja ke trigger. Untuk penentunya perhatikan di 1.4420. Kalau misalkan malam ini dia mampu kembali bergerak di atas level area tersebut, baru ada potensi bisa aja dia balik ke resisten pertama 1.4473 dan history high di minggu yang sebelumnya 1.4516 ya. Untuk kemarin kurang lebihnya mendekati level area resisten pertama, harga ini masih ke reject, tetapi penurunannya dia gagal, masih belum mampu tutup di bawahnya pivot 1.4388. Kalaupun malam ini harga mampu bergerak di atasnya 1.4420, baru untuk menekan risiko yang lebih minim, stop loss bisa dimajukan di bawahnya pivot. Ruang geraknya itu sekitar 25 pip lah kurang lebih ya, tapi ini nanti setelah harga minimal H4-nya kalau dia sudah mampu kembali tutup di atasnya 1.4422. Tetapi kalau misalkan belum, saya lebih prefer stop loss biarin sesuai setup yang kemarin, dimana agak lebar juga, hampir 60-an pip ini yang sebagai stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya ada sedikit perubahan, saya lebih prefer maksimumnya adalah sedikit di bawahnya history high minggu yang sebelumnya, masih ada ruang gerak sekitar 115 pip. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga dia tidak mampu bergerak ke bawah, tetapi untuk saat ini itu retest kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya, dua kali sentuhan ada reaksi. Jadi untuk USD Swiss ini selama harga ini masih ke trap di antara blok merah batas atas 0.9152 sampai dengan 0.9131 dan bagian bawah 0.9048 sampai dengan 0.9027, sebenarnya ini masih belum ada tren, ada kecenderungan dia sideways di antara dua blok merah yang ada di sini ya. Untuk saat ini harga masih retest, jadi masih belum ada kejelasan apakah zona tengah sebagai pivot ini nanti dijebol ke atas atau tidak. Ini masih belum ada kejelasan. Kalaupun dia mampu dijebol, kemungkinan ringnya pun terbatas, resisten pertama ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi kalau misalkan malam ini USD Swiss mampu keluar ke dorong ke bawah, di bawahnya zona yang saya blok abu-abu di sini ya, ada potensi kemungkinan dia kembali ke support terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss, hati-hati, saat ini ada tiga level area tengah yang mesti diantisipasi, 0.9105, 0.9089 dan 0.9074. Kemudian resisten pertama 0.9131, bagian bawah adalah di 0.9048. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini kedorong kembali ke bawah. Untuk saat ini itu sudah mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Kemudian di zona yang saya blok orange ini adalah demand dari segi time frame besarnya ya. Sebagai penentunya mungkin juga ada hubungannya dengan fundamental yang akan dirilis nanti. Kalau misalkan negatif untuk USD, itu bisa aja dia kembali ke 154 sampai dengan 153.600. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah positif, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya ringnya pun terbatas, tidak jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot weekly 155.77 sampai dengan 155.52. Hati-hati, time frame kecilnya bisa aja ini nanti kedorong ke bawah lebih dahulu. Dan untuk kunci jangka panjangnya, perhatikan untuk blok merah di sini, karena di sini kalau saya lihatin dari time frame besar ada zona demand di blok merah yang nanti bisa dicek sendiri di kiri jauh sana. Untuk batas bawahnya itu berada di 153.65 atau pembulatan sih 153.600. Jadi untuk kunci kenaikannya selama blok orange ini bertahan, tidak dijebol ke bawah, sewaktu-waktu bisa aja ini nanti kembali ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol, masih ada batasan pantau over untuk minggu ini, di mana support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 153.100 sampai dengan 152.60. Untuk planning USD Yen, saya masih belum ada planning lanjutan ya, karena ada beberapa yang masih running di pair forex kemarin. Jadi untuk posisi saya pribadi,
saya lebih memilih netral terlebih dahulu untuk malam ini, tetapi lebih antisipasi ke beresin posisi yang masih running di hari yang kemarin ini ya. Jadi untuk malam ini waspadai sampai dengan besok ada potensi volatility itu tinggi. Kalaupun ada entry posisi baik buy ataupun sell ya, usahakan gunakan stop loss dan jangan over ya, karena kalau misalkan ini nanti tidak sesuai dengan planning itu bisa aja lari, dan ini floating minusnya juga bisa aja tinggi ya. Jadi kalaupun mau entry posisi, saran saya adalah sesuaikan planningnya terlebih dahulu, pantau di level-level area atau zona-zona penting, cari konfirmasinya baru masuk. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, mending wait and see terlebih dahulu. Waspadai pergerakan market untuk malam ini sampai dengan besok itu diperkirakan volatile ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.